Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran untuk blok respirasi, di mana blok ini ada 4 SKS. Dan topik yang saya bawakan kali ini adalah untuk diagnosis tuberkulosis. Tuberkulosis infection ya, atau infeksi tuberkulosis. Ini pada topik ini akan kami sampaikan 5 urutan. Yang pertama adalah membahas tentang Mycobacterium tuberculosis, yang kedua tentang patogenesis tuberkulosis, kemudian ketiga nanti clinical tuberculosis atau tuberkulosis klinis, dan keempat itu tuberculosis stage, dan yang kelima adalah tentang definisi dari kasus tuberkulosis. Untuk Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis ini adalah sebagai penyebab dari penyakit tuberkulosis yang merupakan penyakit menular. Dia ini sebenarnya berawal dari proses infeksi yang sifatnya sistemik. Ya. Dan untuk istilahnya dari tuberkulosis ini kita sebut dengan Bacillus tubercle atau bahasa Inggrisnya tubercle bacilli. Ini ada terdiri dari 4 bakteri. Yang pertama Mycobacterium tuberculosis, kemudian Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium caneti, dan satu lagi yang ditambahkan dari yang 4 itu adalah Mycobacterium microti. Secara umum Mycobacterium tuberculosis ini ditularkan secara airborne, ya, jadi dia menular lewat partikel di udara. Dan sifat dari Mycobacterium tuberculosis ini dia membelah lambat, yaitu 12 sampai 24 jam. Yang umumnya kalau bakteri-bakteri yang lain ini hanya sekitar 15 menit sampai 1 jam. Karena multiplikasi atau pembelahan yang lambat, sehingga sifat dari penyakit ini adalah subakut atau kronik, ya, atau kronik, sehingga dia lambat. Dan hal ini juga akan menyebabkan penyakit ini diketahui banyak yang terlambat. Ya. Dari sifat dari Mycobacterium tuberculosis ini bisa bertahan pada suhu yang rendah, bisa sampai 70 derajat Celcius. Ya, dia waktu yang bisa bertahan, yang dimana itu kuman jarang bisa bertahan, di sini bisa bertahan 24 derajat Celcius sampai minus 70. Tetapi sebaliknya, dia ini sangat sensitif terhadap panas, terutama adalah dari ultraviolet. Jadi dengan sinar matahari sebenarnya kuman ini cukup sensitif untuk bisa dimatikan. Ya. Dan pada keadaan ekstrim, dia ini bisa bertahan sampai beberapa tahun dengan kadar oksigen yang rendah, dengan minimal konsentrasi oksigen tersebut. Nah, sekarang tentang dinding sel. Dinding sel dari Mycobacterium tuberculosis ini banyak sekali mengandung lemak. Ya, lapisan lemaknya cukup tebal, sehingga sering disebut dengan acid fast bakteria, atau kita katakan bakteri tahan asam. Ya. Mengapa demikian? Ya. Dengan ketebalan lemak pada dinding tadi, sehingga proses pengecatan ini untuk masuknya cat ke dalam ini cukup sulit, dan sebaliknya kalau sudah dilakukan pengecatan, nanti dekolorisasi, menghilangkan warna ini juga sulit, sehingga dia disebut dengan tahan asam atau bakteri tahan asam. Dengan tingginya kandungan lemak tadi, ini ada salah satu komponennya, di situ ada glikolipid, ada fatty alkohol, kemudian ada mikosid dari glikolipid ini. Salah satunya ada yang disebut dengan Court factor. Ya. Court factor ini yang dianggap berperan pada virulensi atau keganasan dari tubercle bacilli tadi. Ya. Nah, ini tentang patogenesis tuberkulosis yang kedua. Jadi infeksi Mycobacterium tuberculosis ini didapatkan melalui inhalasi atau melalui hirupan. Dia bisa didapat dari batuk, ya, dari bersin, bahkan dari bicara pun sebenarnya bisa lewat ke saluran napas. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, dia akan dimakan, ya, atau ditelan oleh alveolar macrophage, atau kita singkat AM, ya, alveolar macrophage. Dan sini terus
digesti, dicerna. Nah, kalau ini berhasil dari tubuh kita dengan makrofag alveolar tadi, maka infeksi itu selesai, tidak menimbulkan penyakit. Tetapi ada beberapa yang bisa bertahan, ya, bisa bertahan sehingga hal ini akan bisa menyebabkan aktivasi dari penyakit. Nah, pada gambar itu terlihat ya bahwa Mycobacterium tuberculosis itu masuk ke dalam saluran napas. Kemudian dari beberapa, itu yang gambar panah bawah yang ke kanan itu menunjukkan bahwa bakteri ini bisa bertahan dari alveolar makrofag. Kemudian tumbuh, berkembang, itu membentuk kavitas. Nah, ini mulai terjadi infeksi sehingga di situ sebagian besar ada di bagian atas dari bagian paru, lobus paru, di mana disitulah berkembangnya dari kavitas tersebut. Nah, dari masuknya bakteri ini ke dalam tubuh, ini akan muncul suatu respon imun. Ada dua sebenarnya respon imun. Satunya itu respon imun seluler, yang kedua nanti respon imun humoral. Nah, yang seluler dulu. Ya. Demikian masuk, kemudian dia ditelan makrofag, kemudian oleh makrofag ini dipresentasikan atau disajikan ke dalam limfosit T. Apa yang disebut dengan limfosit T-nya itu CD4 atau CD4+ itu. Nah, dari situ kemudian limfosit T ini membentuk suatu imunitas yang didapatkan. Jadi bukan imunitas bawaan, tapi imunitas yang dibawa akibat terpapar oleh Mycobacterium tuberculosis. Sehingga kalau ini bisa terbentuk dengan baik oleh tubuh, maka tubuh tersebut mempunyai kekebalan. Nah, itu yang diwakili, dipresentasikan dengan memperlihatkan jumlah dari sel limfosit. Nah, jadi fungsi CD4 tadi, limfosit, itu akan memproduksi zat-zat, ya, produk-produk yang berupa kekebalan. Itu misalnya sitokin, ya, interferon gamma, kemudian juga ada TNF alfa dan sebagainya. Itu kalau jumlah sel T itu memadai. Jadi di gambar itu menunjukkan, di situ kan yang pertama kali kalau kuman masuk, itu yang disebut dengan infeksi TB primer, yang di bawah itu ya, di aksisnya itu. Kemudian yang di ordinat, yang ke atas itu menunjukkan dari jumlah sel limfosit T dan jumlah atau lot dari basil. Ya. Kalau ini yang ke kanan itu, yang aksis itu ada infeksi primer, ada infeksi laten, dan ada aktivasi dari tuberkulosis yang paling kanan itu. Nah, kalau demikian masuk infeksi primer, ini mestinya dari sel T tadi berespon, membentuk respon imun seluler. Nah, kalau jumlahnya memadai, jadi di situ ada garis tebal itu yang menunjukkan dari jumlah dari T sel, ya, sel T tadi itu tinggi, dan sementara lot dari basil itu yang garis putus-putus ada di bawah, ini seorang tersebut tidak muncul gejala. Jadi dia aman-aman saja sebenarnya. Ini mungkin sebagian besar kita seperti itu karena ini daerah endemis, mungkin saja tidak ada gejala, tapi sel limfosit T-nya limfosit T ini bisa mengendalikan pertumbuhan dari basil. Tetapi kalau ini tidak berhasil, ya, akan bergeser yang ke sebelah kanan itu terbalik. Jadi yang garis tebal itu, yang sel T itu lebih rendah dibanding yang garis putus-putus untuk basil. Ya, basil ini yang menyebabkan penyakit. Penyakitnya bisa yang ringan, sedang, bahkan berat. Kalau yang paling bawah itu di mana sel T-nya, sel yang gambar tebal itu paling bawah, ya, sedangkan lotnya basil garis putus-putus ada di atas, ini berarti kasusnya berat kalau ini jarak, ya, antara sel T dan sel basil itu besar, itu seperti itu. Kemudian berikutnya ada satu lagi yang saya sebutkan tadi adalah untuk respon imun humoral. Berbeda dengan sel, jadi di sini sekresi-sekresi yang berperan itu adalah TH2. Di situ yang garis paling bawah itu ada dua. Jadi kalau paling atas itu kan menunjukkan bahwa gambar
paling atas menunjukkan Mycobacterium tuberculosis demikian dia masuk ke dalam tubuh, kemudian disajikan oleh CD4, itu akan dua respon. Yang kiri bawah itu adalah TH1, itu cellular immunity atau imunitas seluler, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah TH2, itu yang imunitas humoral. Kita sudah bicara yang sebelah kiri tadi, TH1. Yang TH2 ini nanti akan memproduksi imunoglobulin. Ya, itu imunoglobulin itu antibodi. Ya, antibodi inilah yang akan melawan basil dari bakteri. Nah, ini responnya nanti bisa dilihat dari pemeriksaan PPD di situ ya. Kemudian atau mantuk tes itu bisa. Nah, ini kekebalan yang didapat dari imunitas humoral. Walaupun sebenarnya pada kasus tuberkulosis ini yang dominan adalah imunitas seluler, ya, bukan yang humoral. Nah, sekarang ini tentang immunopathogenesis TB. Ini resum dari yang saya sampaikan tadi. Dari yang gambar kiri itu pengaruh dari sitokin. Nah, yang bulatan bawah besar itu sebenarnya adalah granuloma di situ. Itu awal prosesnya ada di atas itu, yang alveolar macrophage yang berisi bakteri tuberkulosis tadi. Kemudian proses, kalau basil dari Mycobacterium tuberculosis tadi tidak bisa dikendalikan, dia masih tetap membelah. Nah, tubuh akan berusaha mengurung supaya tidak sistemik, supaya tidak keluar kemana-mana. Itu bentuknya granuloma, itu ada yang sebelah kiri bawah itu. Dia dilingkungi oleh limfosit T, oleh makrofag dan sebagainya. Ini adalah suatu konsep ada di sebelah kiri. Sedangkan kalau dicet beneran, ya, dibuktikan dengan imunohistokemia, ya, pewarnaan. Nah, ini tampak ada lubang putih itu yang ada di dua gambar itu, ya, kemudian di sekitarnya dikelilingi oleh makrofag limfosit. Ini basil MTB, ya, Mycobacterium tuberculosis ada di tengah. Dia dikurung supaya tidak menyebar kemana-mana. Ya. Kemudian topik berikutnya tentang klinis, ya, tuberkulosis klinis. Kalau tadi tentang mikrobiologi tentang sifat-sifat. Nah, untuk penyakit tuberkulosis ini sebenarnya secara umum dia ini munculnya, onsetnya, mulainya itu tidak terlihat atau insidious, pelan-pelan begitu. Karena gejala yang minimal ini sering terlambat datang pasien itu. Nah, sehingga biasanya dia datang ketika penyakitnya sudah advance, ya, itu sudah memberat. Nah, gejala yang umum itu batuk, demam, keluar keringat malam, ya, tidak mau makan, anoreksia, penurunan berat badan, badan terasa lemah, ya, batuknya menetap, dan biasanya kita ambil angka batuk 2 minggu, itu sudah suspek tuberkulosis. Gejala lain kalau sudah berat, misalnya itu hemoptisis atau batuk darah. Ini kalau kondisi sudah berat dan juga bisa melibatkan jaringan di sekitarnya, seperti pleura, ya, kemudian parenkim paru sehingga muncul proses penyakit milier, ya. Kemudian ada gejala nyeri dada kalau terlibat tadi pleuranya kalau terkena. Nah, kemudian untuk indikator tadi bahwa batuk ini merupakan suatu gejala yang paling sering, dan untuk ini biasanya akan diikuti dengan gejala demam ataupun kehilangan berat badan, dan ini lebih dari 1/4 pasien itu mengeluh dengan gejala yang sama. Nah, untuk diagnosis selanjutnya selain dengan klinis gejala tadi adalah dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, tentunya yang standar adalah memeriksa secara bakteriologis. Apa yang bisa didapatkan, yaitu didapatkan bakteri Mycobacterium tuberculosis itu sendiri. Caranya yang pertama, yang paling mudah itu dengan pemeriksaan dahak atau sputum. Ya. Dia dilakukan pengecatan, atau setelah dilakukan pengecatan dengan biakan, ya, biakan atau kultur. Dan sekarang yang lebih canggih lagi, lebih maju lagi adalah pemeriksaan molekuler. Jadi diperiksa DNA-nya. Ya, ini sudah dimulai. Nah, ini untuk
tuberkulosis paru. Ya. Tapi bisa juga diperiksa organ-organ lain kalau memang yang terlibat organ-organ lain, bisa cairan pleura, cairan cerebrospinal, sinovial itu cairan sendi, darah, kelenjar getah bening dan sebagainya. Itu kalau memang tempat-tempat itu terinfeksi tuberkulosis, ini bisa juga didapatkan. Ya. Kemudian yang paling umum itu memang pemeriksaan itu smear examination atau dahak, pemeriksaan dahak yang nanti akan didapatkan acid phase bacilli atau kita katakan bakteri tahan asam, ini bisa dideteksi. Paling umum itu, puskesmas bisa. Yang lebih maju lagi di rumah sakit itu dengan kultur dan sebagainya. Kulturnya namanya Lowenstein-Janssen. Ya. Dengan media-media lain yaitu media liquid atau media cair, misalnya Mandelbrot, Midget dan sebagainya itu juga bisa. Dan yang terakhir itu tadi molecular amplification assay atau pemeriksaan DNA. Ini sudah mulai di rumah sakit yang besar. Kalau di FKUNS ini di Rumah Sakit Muardi sudah pakai molecular amplifikasi sehingga lebih akurat karena bakteri yang hanya jumlahnya sedikit minimalis itu sudah bisa dideteksi. Ya. Nah, selain pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan yang penting lagi adalah radiologi. Nah, radiologi itu kalau kondisinya awal, ini memang sulit. Kalau lesi minimal itu sulit, itu yang tampak pada sebelah kiri itu, ronsen kiri itu sulit dengan ronsen biasa. Tapi dengan pemeriksaan yang lebih canggih lagi, yang namanya CT scan toraks ya. Tapi mahal pemeriksaan ini bisa dideteksi. Jadi yang gambar tengah ini sebenarnya adalah gambar kiri yang tidak tampak di situ lesi. Tapi kalau dengan CT scan di sebelah tengah itu akan tampak lesi-lesi yang putih itu fibroinfiltrat. Kemudian yang gambar kanan ini adalah lesi primer kompleks. Nah, itu menunjukkan gabungan yang terinfeksi fokus primer, kelenjar getah bening, dan salurannya ya, pada paru kanan tadi. Nah, ini kalau TB aktif, ini mudah mengenalinya karena lesinya sudah luas. Ini pasti penyakitnya sudah berat. Jadi gambar A dan B ini TB aktif. Ini mudah, jadi ada fibroinfiltrat di sebelah paru kanan, dua-duanya kanan ini, dua kasus yang berbeda, tapi polanya sama. Ada yang tertarik, itu misalnya trachea yang di atas itu, kalau gambar tengah itu diafragma, itu banyak tertarik fibrosis itu. Kalau yang gambar kanan itu bekas TB. Di sini tidak ada infiltrat, hanya penarikan saja. Ini kadang-kadang seorang dokter akan terkecoh dengan gambar yang sebelah kanan itu kalau tidak melakukan anamnesis secara teliti bahwa ada riwayat pengobatan. Kalau sudah ada riwayat pengobatan dan pengobatannya itu tuntas, sudah sembuh, itu biasanya akan menimbulkan gejala sisa seperti yang ada di gambar paling kanan. Tapi ini bukan TBC, bukan penyakit TB, ini bekas TB yang tidak menular. Nah, tentang stage dari penyakit, yang pertama adalah tentang tuberkulosis primer atau TB primer. Artinya adalah orang yang pertama kali terinfeksi. Kalau di Indonesia sulit ini mendeteksi karena kita daerah endemis sehingga kapan terinfeksi ini sulit. Karena basil ini ada di mana-mana. Tapi kalau di negara-negara maju dengan infeksi TB yang rendah, nah ini bisa karena memang jarang kasus di situ. Nah, ini awalnya demikian basil itu masuk, dia akan masuk saluran napas seperti tadi yang disampaikan di depan tadi, kemudian akan membentuk suatu kompleks rangke. Ya, kompleks rangke itu dengan pertama fokusnya itu adalah fokus gon. Itu yang ada di, kalau gambar itu di kanan bawah itu. Nah, kemudian di situ kuman merusak parenkim di situ, oleh tubuh direspon. Ya, responnya tubuh itu sel T itu kan ada di hilus nodus limfoid, ya, nodus limfoid di situ disebut satelit lymph nodule, ada di hilus. Nah, di situ kemudian memproduksi sel-sel kekebalan. Dia ke arah, ya, bergerak ke arah
yang ada di bawah tadi. Itu ada fokus gon tadi atau nodul tadi. Nah, sehingga rangkaian antara nodus yang ada di hilus, kemudian limfangitis dan juga kompleks rangke ini yang disebut dengan primer kompleks. Ini umumnya pada anak-anak. Kalau dewasa agak sulit. Kalau anak-anak itu memang lahir peluangnya dia terinfeksi pertama kali bisa dideteksi. Ya, tapi kalau orang dewasa karena sudah sering kemana-mana agak sulit. Ya. Nah, ini ronsennya tadi primer kompleks itu ini. Ini kalau digambarkan, jadi kalau gambar A ini foto komplit, ya kanan kiri. Kalau gambar B ini hanya dipotong yang sebelah kanan saja. Sebelah kanan saja itu dipotong, itu tampak hilus tadi, nodus limfatikus hilus, kemudian limfangitisnya yang ke bawah itu sampai yang ujung bawah itu menunjukkan tempat dari infeksi fokus gon. Ini yang disebut dengan primer kompleks kalau dilihat dengan ronsen. Stage kedua itu adalah post primer disease, TB post primer. Ini yang pengertian kita tentang TB aktif ada di sini. Ya. Jadi ini diketahui kalau memang setelah terinfeksi infeksi primer. Tapi pada pasien ini biasanya sudah punya respon imun yang baik. Terjadinya post primer ini ada dua. Ya. Satu itu post primer ya, itu memang terinfeksi lagi. Ya, dia menghirup basil yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah reaktivasi dari kompleks primer yang saya terangkan di depan tadi. Jadi biasanya kalau primer kompleks, orang ini karena tadi di grafik yang saya jelaskan tadi, limfosit T-nya tinggi, basilnya rendah, itu menjadi tidak aktif. Nah, suatu saat bisa reaktivasi. Ini yang membentuk dengan post primer. Untuk bentuk dari post primer ini, ya, ini biasanya ada juga yang kelenjar getah beningnya di hilus terlibat. Tapi yang sebagian besar ini adalah berbentuk nekrosis kaseosa atau caseous necrosis. Ini yang bentuk granuloma tadi yang saya jelaskan tadi. Granuloma di mana di tengahnya adalah basil TB yang dikurung oleh limfosit T maupun makrofag sehingga membentuk granuloma dan suatu saat akan terjadi pencairan atau liquefaction. Setelah mencair tengahnya ini berlubang dari granuloma itu. Granuloma berlubang yang ini yang membentuk dengan kavitas. Jadi kavitas ini bisa memproduksi banyak sekali basil, bisa sampai 10⁻8 di situ. Kalau kavitasnya diameter 2 cm. Bentuk kavitas ini yang khas untuk TB post primer. Ya, tapi ada juga yang tidak terbentuk kavitas karena kavitasnya kecil-kecil itu tidak terlihat maksud saya. Itu sebenarnya juga suatu post primer. Ya. Nah, ini untuk tuberculosis stage ini kalau dari gambar ini, yang atas itu kan menunjukkan infection eliminated, terus kemudian latent TB infection, terus ada subclinical TB disease, dan yang paling kanan ini adalah active TB disease. Yang saya harus sampaikan ke kamu semua ini supaya paham adalah tentang yang eliminasi infeksi, latent TB dan aktif. Untuk yang tereliminasi, TB tereliminasi, ya infeksi yang tereliminasi ini berarti dalam tubuh memang tidak ada basil TB. Ini kalau dites ada pemeriksaan seperti TST, ya, tuberkulin skin test, ya, TST itu tuberkulin skin test ataupun IGRA, itu yang memeriksa respon dari imun seluler itu negatif, tidak ada dia. Ya. Tapi kalau yang lain-lain juga tidak ada, biakan tidak ada, sputum tidak ada, tidak menular, ya, non infeksius, tidak ada gejala dan tidak perlu pengobatan, itu yang tereliminasi. Juga sama yang kedua itu kalau ada terbentuk imunitas, ya, kalau yang with acquired immune response, ya, dia dapat imunitas itu di tes TST dan IGRA itu positif. Tapi gejala nggak ada, sputum nggak ada, tidak menular dan tidak perlu pengobatan. Ya. Ini mirip dengan TB laten, ya. TB laten juga demikian, tapi TB laten itu di dalamnya ada granuloma. Ya, di laten TB infection itu ada granuloma. Nah, ini membedakan dengan yang infection eliminated. Jadi TB laten infeksi
itu ciri khasnya adalah granuloma. Sedangkan apabila parah, itu ada di aktif TB disease tadi, ya, infeksi TB aktif tadi. Sehingga semuanya positif, TST-nya positif, IGRA positif, dahaknya positif, dan dia infeksius, menular, gejalanya ada, batuk dan sebagainya tadi, dan harus diobati. Itu yang TB aktif. Nah, selain TB paru ada TB ekstra paru. Nah, ini umumnya ada di kelenjar getah bening tadi. Kelenjar getah bening itu banyak, bisa di hilus, kalau di hilus nggak kelihatan, tapi kalau di leher, ya, kemudian ada di ketiak dan sebagainya, itu akan tampak. Ini salah satu bentuk dari kelenjar getah bening atau disebut TB kelenjar. Kemudian kalau kena pleura, pleuritis. Kemudian ada TB tulang, ada TB sendi, ada TB usus, peritoneum dan sebagainya. Itu TB ekstra paru. TB ekstra paru ini nanti deteksinya juga mengambil produk yang ada di jaringan tersebut. Ya, kalau pleura berarti cairan pleura. Kalau TB usus ya cairan asites. Kalau pada otak ya cairan cerebrospinal dan sebagainya. Nanti cairan itu dilakukan pengecatan, kalau ada basil TB akan terwarnai acid fast bacilli atau bakteri tahan asam. Kemudian juga dikultur juga lebih bagus. Jadi cairan-cairan tadi dibiarkan, dikultur, nanti kalau memang ada dia akan tumbuh dan bisa diperiksa dengan mikroskop bahwa itu basil TB. Kemudian dari jaringan juga bisa, histopatologi, jadi jaringan terdekat, kalau pleuranya diambil, dibiopsi istilahnya, terus kemudian diperiksa. Ya, itu untuk yang ekstra paru. Baik, sekarang untuk definisi kasus. Definisi kasus yang saya sampaikan ini nanti ada 3 ditambah dengan yang khusus paru. 3 itu yang pertama adalah untuk suspek TB. Suspek TB adalah seseorang dengan gejala yang umumnya itu batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Ini sudah suspek TB. Dia sudah harus diperiksa sebagai tuberkulosis, apakah positif ataukah negatif sebagai tuberkulosis. Nah, ini tentunya akan lebih kuat kalau ada gejala, ditambahi dengan gejala-gejala respirasi seperti sesak napas, seperti nyeri dada, ataupun gejala sistemik seperti penurunan berat badan, demam, keringat malam, fatigue dan sebagainya. Itu suspek TB. Nah, setelah ditindaklanjuti dengan beberapa pemeriksaan yang macam-macam tadi, nanti ada kasus pasti, definite case dari TB. Ini kalau sudah ditemukan Mycobacterium tuberculosis kompleks. Ya. Jadi yang ada 5 tadi, ya dulu 4, sekarang 5 tadi, sehingga ini disebut dengan kasus pasti TB. Nah, ini didefinisikan pasti kalau bisa didapatkan baik dengan sputum, ya, apusan sputum, yaitu acid fast bacilli, ataupun sekarang yang lebih canggih yaitu dengan tes molekuler. Nah, ini bisa mendeteksi suatu kasus TB. Kemudian yang berikutnya, definisi kasus berikutnya adalah ekstra paru. Ya. Ekstra paru bisa berbentuk miliar, ya, TB miliar, di mana di situ ada lesi di pembuluh darah ataupun pembuluh limfa yang mulainya dari mediastinal ataupun dari hilus. Itu yang ekstra paru TB miliar. Tapi sebenarnya TB miliar ini bisa juga dimasukkan TB paru, ini yang sekarang definisinya sering berganti-ganti. Kalau saat ini dia sebenarnya ada di pembuluh darah tapi dimasukkan sebagai TB paru. Kemudian kalau yang murni ekstra paru, TB ekstra paru, kalau memang yang terinfeksi itu adalah di luar paru, ya, seperti pleura, kelenjar getah bening, kemudian TB abdomen, TB usus, TB kulit, TB tulang ataupun TB sendi dan sebagainya, itu ekstra paru. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentang TB paru tadi. Itu dibagi 2 lagi, yang seperti saya sampaikan tadi. Itu apusan positif atau acid fast bacilli atau BTA positif, dan yang negatif. Kalau yang positif ini didefinisikan
apabila didapatkan satu atau lebih hapusannya positif, ini sudah dinyatakan positif. Kemudian dari kasus yang ini, yang kasus positif ini, nanti dari setidaknya hanya satu macam itu bisa diikuti dengan ronsen ataupun tidak. Tapi biasanya akan sesuai dengan ronsen. Ya. Kemudian yang satunya adalah yang negatif. Untuk kasus TB dengan BTA negatif atau semir negatif didefinisikan apabila sudah dilakukan 2 kali pemeriksaan untuk yang diperiksa di laboratorium yang standar. Tapi kalau untuk laboratorium yang belum terstandar ini butuh 3 kali pemeriksaan. Ya, jadi kalau sudah 3 kali pemeriksaan hasilnya negatif, tetapi kemudian diperiksa ronsennya itu ya didapatkan radiographic abnormality itu menunjukkan positif sesuai dengan TB aktif, maka dia dianggap juga sebagai kasus TB, tapi dahaknya negatif. Ataupun secara klinis bisa juga dinyatakan oleh dokter bahwa ini sesuai dengan klinis tuberkulosis, itu yang disebut dengan semir TB. Baik, itu untuk kuliah saya tentang diagnosis TB. Nah, nanti berikutnya ada juga untuk terapi pada TB. Saya kira cukup, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.